Halo, kan udah saya bilang tadi Bang, fokuslah dengan ajaran yang Kristen doang. Gak usah bawa Romawi Lah, apa kan Yahudi. Kristen asalnya dari sono. Kan, Iya, nah makanya tadinya yang ketika belum ada Katolik, mereka menyembah kepada dewa-dewa Athena, dewa-dewa Yunani. Nah, yang setelah gini ada loh Bang. Katolik, mereka masih menyembah dewa mereka dalam nama siapa? Gini, saya tidak mau tahu Romawi itu mau menyembah Bahaya apa. ini. Coba Terus Abang buat apa kita tanya. diskusi? Enggak gini loh, sekarang gini, dari ribuan umat Kristen, abang tanya, siapa yang kami sembah? Ya Yesus dan Allah Bapa tadi gitu loh. Jadi nggak usah mau asalnya dari Romawi kayak Kristen. Ya, Ya, Yesus ini siapa? ya anak Allah Bapa yang diutus Ya, untuk yang mana ada bapaknya beranak? ya, yang mana yang bapaknya beranak? Iya. Ya, ya kan Eh, tadi bilang loh, itu itu kan anaknya. konsep dari Katolik. Ya Kristen kan memang pertama aja, kan Katolik. ya memang ajaran Kristen dengan Katolik kan sama. Nah, itu dia makanya siapa yang kalian sebut bapak dan siapa yang kalian sebut anak di situ. Ya oke, yang kami sebut Bapa, yaitu adalah Tuhan yang kita yang urus besar, yang merujuk kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Lah itu Bapa atas siapa? anak adalah Siapa itu Yesus. siapa? Itu siapa? Dalam pandangan Roma itu siapa? Lah Roma bang bilang, udah dibilang saya nggak mau tahu Roma-Roma yang bang bilang. Lah Ya agama Elohim, Anda itu asalnya Tuhan. dari sono kok jadi bingung, Pieto? Kalau orang Yahudi yang kami tanya, yang kalian sebut Bapak itu siapa wahai orang Yahudi? Yang kami sebut Bapak itu adalah Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub. Nah, orang Katolik ditanya, yang kau sebut Theos itu siapa wahai orang Roma? Apa jawaban mereka? Jawab Sisi. Ya nggak tahu, saya kan bukan orang Nah Roma, itu. kok saya pula yang ditanya. Ya, Iya, saya, karena gini agamamu loh bang, asalnya saya dari bukan sono. orang Roma, kok abang-abang tanya, ya tanyalah yang kamu sebut, saya Agama kamu ngaku saudari Kristen. saya ini Ya, itu dari sono, dari iya, Roma. tapi kan sekarang saya bukan orang Roma, tanya dong, CC kamu Kristen, yang kamu sebut anak dan bapak itu siapa? Ya tanya dong saya selaku Ya orang kamu Kristen. ingin nyamar-nyamar. Kau ingin Loh, nyamar di sini. kok Seakan-akan kau nyamar? itu pengikut Yesus, anak Maria. Padahal kau itu Ya, pengikut bukan orang seakan-akan, Roma. memang real saya pengikut Yesus Bang, cuma bukan bukan Pengikut Yesus yang nyamar, memang mana? asli saya pengikut Yesus. Hei, Oh, saudariku, orang di luar ya. Yahudi saja yang ketemu langsung dengan Yesus disebut anjing oleh Yesus, apalagi ente. Lah, disebut anjing. Loh, Apa? Ya ini. itu fakta. Coba Anda lihat dalam Matius 15. Ada seorang Nah, wanita coba. Kanaan datang minta tolong kepada Yesus. Percaya kepada Matius Yesus. Tapi dia dilantik Yesus sebagai apa? Sebagai anjing. Apalagi ente. mana-mana. Jangan gitu dong. Enggak. Loh, Ya, loh, ya loh, loh, gini, loh, loh. kalau saya Tadi, mengaku bahwa tadi Yesus itu saya juru sudah selamat saya. menunjukkan padahal saya sudah menunjukkan bagaimana Yesus mengajak muridnya di Matius 7 untuk jangan membuang kemudian mutiara kepada babi. Anda bertanya lagi, mana siapa? Yang dianggap babi di situ adalah orang-orang di luar Yahudi. Nah, Matius 15 jelas sekali Yesus dia menganggap orang di luar Yahudi yang datang kepadanya itu dengan panggilan anjing. Apalagi Anda. Orang yang ketemu langsung Yesus aja di luar Yahudi dipanggil anjing kok. Apalagi Anda. Anda ingin mengatakan depan umat Islam, kami itu pengikut Yesus. Pret. Seakan-akan kami ini tidak belajar. Kalian itu Lah, bukan pengikut kok Yesus. kok abang paksa kali bahwasanya bukan Yesus yang saya sembah. Iya, Kok di abang situ maksa yang kali? memaksa. Di situ yang Bukan, abang yang memaksa. memaksa dari Di tadi. situ yang Udah memaksa saya sebagai bilang, pengikut Yesus, padahal yang saya bukan. sembah. Kok abang paksa pula bukan Yesus yang saya sembah? Ya memang bukan. Karena Bohong, agama kok Kristen itu bukan dari Yahudi. kok maksa Agama Kristen itu kali, dari kok Romawi. nggak usah bawa-bawa Yahudi. Yesus Lah, yang saya sembah Bang Juma. Yesus itu orang apa? Yesus orang Yahudi atau orang Romawi? orang Nazaret. Orang apa dia itu? Nazaret tempat lahirnya, asal kotanya. Sekarang dia suku apa? Yahudi kah atau Romawi?
Orang Nazaret dia. Ya, Nazaret itu masuk dalam kalangan Yehuda, Yahudi, atau Romawi. Saya bukan ahli teologi atau Nah, ahli Taurat. makanya dek, beragama itu kudu pakai akal. Jangan pakai gini, anus. Bang. Saudara, Kan saya bacakan dalilnya. Saya bacakan. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, Yesus, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Yesus didatangi seorang non-Yahudi. Taruhlah non-Yahudi dari Kanaan. Wanita Kanaan datang kepada Yesus, berteriak ke Yesus, Yesus, anakku kerasukan setan, tolong dibantu kodongnya. Kamasian kodong anakku ini sudah menderita sekali kodong. Sembuhkan saya dulu ini. Kerasukan ki setan anakku. Kata wanita itu, ketemu langsung dengan Yesus. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ayo. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, Guru, suruhlah wanita itu pergi. Wanita itu mengikuti kita dengan teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang yang sesat dari umat Israel. Ayo, apakah saudara CC Bani Israel? Anda Bani Israel? Gimana? 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 Kok Gimana? Israel? Anda Bani Israel? Ya inilah makanya dibilang. Anda mau Bani abang Israel? pahami pun ahli Taurat seperti ini sikap dan karaktermu. Apakah Anda neraka Bani dan- Israel? Ya saya orang Indonesia, ngapain ngaku-ngaku saya orang Israel? Ada lain. Yesus mengaku diutus untuk kepada siapa? Gak mungkin hanya untuk orang Israel. Lawanlah Yesus. Lawanlah Yesus. Halelentar. Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda jawab, tidak mungkin. Tidak mungkin Yesus hanya untuk Bani Israel. Loh, kenapa? Karena saya pengikut Kristus. Yang kamu ikuti itu Kristus Roma Yunani, beda. Udah ku bilang tadi, Paulus mengajarkan Kristus lain. Kristus yang Paulus ajarkan adalah inkarnasi daripada agnostos theos dewa Athena. Kamu tidak percaya kalau Kristus anak Maria mengaku hanya untuk kaumnya Israel, sedangkan dewa Athena itu diajarkan oleh Paulus untuk diajarkan kepada seluruh manusia, agar manusia bukan menyembah kepada Tuhan yang Yesus sembah, tetapi yang Paulus ajarkan yaitu dewa Athena. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umatku Israel. Anda bukan Israel, tapi Anda mengaku pengikut Kristus. Betul, Kristus yang Anda ikuti adalah Kristus yang inkarnasi dari agnostos theos yang Paulus ajarkan di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 23 kepada orang-orang Athena di ibu kota Yunani. Jadi dewa agnostos theos ketika turun di tengah-tengah mereka, turun dalam rupa Kristus Yesus, anak Maria. Paulus meminjam ajaran dari tengah-tengah Yahudi. Makanya dia disebut serigala, karena dia merampas kemudian ajarannya orang Yahudi, lalu dijual kepada penyembah dewa Athena. Dewa Athena ini yang disebut agnostos theos ini berinkarnasi menjadi Kristus. Kristus inilah yang diajarkan Paulus ke seluruh dunia, bukan Kristus anak Maria. Coba Anda lihat dalam Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Apa kata Paulus? Aku menerima Injil, berita gembira, bukan dari manusia. Berarti bukan dari anak Maria, tetapi dari Kristus Yesus. Berarti dari dewa Yunani, dewa yang tidak dikenal, yaitu agnostos theos. Apakah dewa agnostos theos itu manusia? Bukan manusia. Apakah Yesus Kristus anak manusia? Anak manusia. Apakah Yesus Kristus anak Maria adalah manusia? Manusia. Apakah yang datang kepada Paulus manusia? Bukan manusia. Berarti yang datang kepada Paulus adalah
inkarnasi dari dewa Athena bernama Agnostos Theos yang membungkus diri kemudian dengan sebutan Yesus Kristus yang kalian sembah. Jadi orang Belanda datang ke Indonesia memperkenalkan beribadah kepada Agnostos Theos dalam nama Yesus Kristus. Supaya orang-orang yang lemah akal bisa percaya, maka Agnostos Theos dibungkus dengan terjemahan kitabnya Yahudi supaya dianggap ajaran Yahudi. Dibungkus dengan cerita yang ada di Yerusalem supaya dianggap bahwa itu adalah ajaran Yesus Kristus anak Maria. Padahal sebenarnya Kristus Yesus yang kalian sembah di gereja itu adalah penjelmaan dari dewa Athena bernama Agnostos Theos, dewa yang tidak dikenal. Kenapa Bang Suma bisa menarik kesimpulan seperti itu? Anda baca kitab saudara sendiri. Paulus datang ke Athena dan berkata, sebab ketika aku Paulus berjalan-jalan di kotamu, wahai orang-orang Yunani, dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, wahai orang Yunani, aku Paulus menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan, kepada Theos yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa kamu kenal itu, wahai orang Yunani, itulah aku Paulus datang memberitakan kepada kalian tentang Theos yang tidak kalian kenal itu, yaitu Kristus Yesus yang datang kepadaku ketika aku ke Damsyik dengan dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Sebenarnya ternyata yang datang kepada Paulus mengaku Yesus yang dia aniaya itu adalah dewa mitologi Yunani Athena. Oke, bisa aku tanggapi? Silakan. Saya tanggapi ya. Boleh. Ini Bang Zuma ya. Silakan. Tadi pernyataanmu kau mengatakan Kecilkan keselamatan dulu. untuk bangsa Yahudi. Kecilkan Ini dulu, kan Yes. aku minta izin Bang. Iya, kecilkan dulu. Kupingku ini sakit. Oke. Aku tanggapi ya pernyataan Abang Juma tadi yang mengatakan keselamatan bukan untuk orang Israel, melahirkan untuk bangsa Yahudi. Ehonya Gini, kecilin Bang dulu, Juma. Ustaz. Ehonya. Apanya? Oh, Ehonya. boleh. Begini Bang Juma ya. Kamu cuman mengutip satu ayat, kemudian melakukan framing. Coba kamu lihat ayat yang lain. Yang Coba mana? kita buka Yohanes pasal 10 ayat yang ke-16. Coba buka dulu. Oke. Baik. Supaya saya jelaskan begini. Iya, silakan. Ada lagi padaku domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Oke. Ini Sudah? jelas menyatakan itu. Tunggu dulu Bang Zuma. Sabar, Oke. sabar. Ini Oke. ini baru narasi. Yang kedua tadi kamu berkata begini. Satu-satu dong. Bangsa Satu-satu aja. kamu Satu-satu katakan Yesus itu bangsa dari mana, Bang Zuma tadi? Satu-satu boleh? Suku-suku. Iya ya. Pertanyaan saya, suku dari mana menurutmu tadi? Satu-satu boleh? Ya suku, tak jawab dulu ini. Enggak, satu-satu Suku dulu. apa? Satu-satu. Lo kok satu-satu? Kamu enggak tahu jawab apa? Bisa jawab apa tidak Saya ini? Suku jawab apa ini? dulu yang pertama. Yo, Boleh? jawab pertama dulu lah. Oke, jawab yang baik. pertama dulu. Jadi Anda membawa Yohanes 10 ini memalukan sebenarnya. Lo bukan memalukan sekali. Bang Juma. Saya Justru menjawab kamu dulu, tidak mengerti nanti Anda ayat. tanggapi. Baik. Sabar dulu. Kamu- Setelah saya tanggapi baru kau tanggapi. Begitu dong. Kan Anda yang bernarasi ingin menanggapi, izinkan saya juga Justru menanggapi. ketidakpercayaan bangsa Israel. Gantian, Makanya gantian. keselamatan. Gantian Bro, dulu. WhatsApp-nya Penyembah dulu, Agnostos gantian. Theos. Nanti Iya, bisa dulu. ditanggapi. Makanya Waduh. Yohanes 10 ayat 16. Mari saya ajarkan kepadamu. Ya, justru saya mau ajar. Mari saya ajarkan kepadamu. Bang, kamu dengar dulu Diturunkan aja. kucluk. Anda turun di bawah setelah itu Dengar Anda dulu. naik. Anda di bawah. Dengar dulu lah. Nah, bagus. Thank you, host. Ini saudara-saudara Kristen yang saya hormati yang masih bisa diwaraskan. Dengarkan. Ketika orang tak berilmu berbicara, maka tai sapi pun bisa diajarkan bahwa tai sapi itu adalah beras ketan dicampur santan, siap dimakan dengan paha ayam goreng.
Orang tak Bang berilmu. Juma izin turun lah bang. Abang Juma dari tadi banyak kali ngomong. Awak di sini Iya, nggak ada kesempatan. Iya, silakan. Yohanes 10 nomor 16 kata Yesus, ada lagi padaku domba-domba lain. Pertama yang harus dipahami, domba ini apa dulu? Apakah domba ini makan daging babi? Tidak. Di dalam pengajaran Yeremia 50 nomor 17, yang disebut domba adalah Bani Yakub, Bani keturunan anak Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba adalah Bani Israel. Pertanyaannya, Israel nama lain dari Yakub dalam tradisi Bible. Apakah keturunan Yakub berkumpul hanya di Yerusalem pada saat Yesus datang, atau keturunan Yakub sudah berserak ke seluruh penjuru bumi? Rupa-rupanya kita lihat di dalam Yehezkiel 5, Tuhan sendiri berkata, sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu. Dan, dengarkan, sepertiga lagi dari keturunan Yakub akan kuhamburkan ke semua mata angin. Berarti domba-domba sudah berserak. Domba-domba sudah dihamburkan ke seluruh negara. Berarti memang betul kata Yesus, kata Aule di dalam Yohanes 10:16 itu berbicara halaman, halaman rumah, artinya tempat Yesus mengajar. Di luar tempat saya mengajar, di luar halaman tempat saya mengajar, masih ada juga keturunan Yakub yang harus ku gembalakan. Makanya aku perintahkan kepada ke-12 muridku agar jangan ke bangsa lain, melainkan kepada domba Bani Yakub, keturunan Israel yang berserak ke seluruh penjuru bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mungkin Yesus mengutus murid-muridnya untuk mengajak murid di luar Yahudi masuk menjadi pengikutnya? Bagaimana mungkin? Sedangkan dalam kitab mereka, Yesus masuk ke dalam bait suci. Seperti kebiasaannya, dia naik tampil membacakan kitab Yesaya. Pada hari kelahirannya. Di mana? Di Yerusalem. Di Nazaret. Nah, di dalam kitab yang dibaca oleh Yesus, Yesaya 52. Dengarkan baik-baik sebelum Anda naik kembali. Terjaga-jagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang suci. Sebab tidak ada seorang pun yang tak bersunat nonotnya, atau yang najis alias tame, yang akan masuk lagi ke dalammu, wahai Yerusalem, kota kudus. Jadi bagaimana mungkin Yesus ingin menggembalakan Kristen yang Yerusalem berkulit? kota kudus, mantap. Yerusalem kota kudus, haram hukumnya Kristen masuk ke situ. Dalilnya di mana? Yesaya 52 nomor 1. Orang Kristen haram hukumnya masuk ke sana. Mana dalilnya? Orang Kristen tak boleh masuk ke rumah ibadah orang Yahudi. Yehezkiel 44 nomor 6, 7, 8, 9. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Mana dalilnya? Orang yang tidak bersunat atau Kristen haram masuk ke dalam kota Yerusalem yang kudus. Yesaya 52 nomor 1. Jadi domba di luar daripada aule Yerusalem itu adalah Bani Yakub, keturunan Abraham yang bersunat, bukan Kristen. Jadi jangan ku mengatakan masih ada lagi domba-domba di luar kandang ini yang harus kutonton dan mereka akan mendengarkan suaraku. Prat! Sejak kapan Kristen mendengarkan suara Yesus? Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bagaimana Kristen mau satu kawanan dengan orang Yahudi? Mereka ketemu Yahudi aja diludahi. Tuh. Bagaimana mau satu kawanan kalian dengan orang Yahudi? Hah? Ketemu dengan orang Yahudi aja diludahi. Jadi jangan mimpi. Kalian hanya ingin menipu orang Islam yang lemah, yang tidak memiliki pengetahuan tentang Kristologi. Tapi tidak lagi zaman sekarang. Begitu
apologet Islam berdiri, orang Kristen sudah kuat. Mereka lebih paham tentang kristologi daripada kalian. Orang Yahudi tidak akan mungkin satu kawanan dengan orang Kristen. Pemakan babi kok sekawanan dengan yang tidak makan babi, orang tame. Kalian itu tame. Kalian itu dianggap najis sama orang Yahudi. Makanya kalian diludahin. Jadi jangan ngemis-ngemis kalian itu. Boleh kalian nipu orang di luar Yahudi. Tapi siapa? Islam? Oh enggak lagi. Dulu iya. Dulu dengan gampang. Indomie satu bungkus. Boleh Anda membodohi. Sekarang umat Islam sudah kuat. Mereka sudah membentengi diri mereka dengan kajian kristologi. Kenapa? Siang malam mereka dibimbing oleh apologet Islam Indonesia. Catat itu. Masih ada domba-domba di luar yang harus ketonton. Mereka mendengar kesadaran, mereka menjadi kawanan dengan gimana? Prat! Dilihat aja kalian, ndak dipandang aja kagak. Malah dikatakan Yesus, jangan kau melempar mutiara ke babi. Jangan kau buang barang berharga kepada asu. Siapa yang dimaksud? Kalianlah itu. Apa buktinya? Ayo, bisa nggak kalian merayakan Natal di rumah ibadahnya orang Yahudi? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau kau tidak dikasih tendangan tanpa bayangan. Saya kira begitu. Silakan kalau Anda mau naik lagi, mau saya permalukan lagi, silakan naik. Yang pada intinya, sekali lagi saya katakan, di dalam Kisah Para Rasul 17:23, Paulus memperkenalkan dewa yang disembah oleh orang-orang yang ada di Athena Yunani, ibu kota Yunani, dengan nama Kristus Yesus. Baca Filipi 2. Theos, dewa, turun ke bumi, menjadi manusia bernama Yesus, mati di atas salib. Ingat, bagi Yahudi yang mati di atas salib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim Tuhan mereka. Sedangkan bagi orang Kristen yang mati di atas salib adalah Theos mereka yang turun ke bumi mengambil daging manusia menjadi manusia dan mati untuk menebus dosa-dosa Kristen. Beda. Beda. Orang Yahudi yang mati di salib adalah orang yang dikutuk Elohim Tuhan mereka. Orang Kristen yang mati di atas salib adalah Theos mereka sendiri yang turun menjadi manusia. Pret! Renungkan saudaraku Kristen, pikirkan matang-matang. Benarkah ajaran kalian yang selama ini kalian bungkus dengan sebutan Allah? Allah? Hah? Siapa di belakang yang kalian bungkus itu? Siapa di balik Allah yang kalian sebut Allah itu? Siapa? Siapa? Berat. Menyebut dewa kalian yang disebut Allah supaya bisa nipu kami. Berat. Sekali lagi Bang Handi. Berat. Saya kira begitu teman-teman. Kalau ada yang menyebut Allah, katakan aja kepada mereka, berat. Kata Bang Suma, berdasarkan Kisah Para Rasul 17:23, ternyata dewa yang tidak dikenal yang bernama Agnostos Theos itulah yang kalian sembunyikan dengan menyebut nama Allah. Prat. Kami nggak percaya lagi. Kami nggak mau lagi mendengarkan kibulan kebohongan-kebohongan. Kalian mengambil terjemahan kitabnya Yahudi untuk membungkus Agnostos Theos. Masuk ke Indonesia, kalian bungkus dengan sebutan Allah. Masuk ke Bali, kalian bungkus dengan Sang Hyang Widi. Pret! Saya kira begitu sementara dari saya. Waktunya untuk ibadah di sini, menyembah kepada Tuhannya Israel, Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Adam, Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Musa, Nabi Yakub atau Israel. Demikian. Sedikit Bang Juma, terima kasih luar biasa Bang Juma ya. Sedikit Bang Juma boleh ya saya sedikit sebelum Anda ibadah. Ini Bang Juma. Iya, silakan. Ketika Anda mengatakan kan di dalam room ini saya akan turun. Ini tentang kebenaran, jangan baik. Oke, sebentar Bang Juma. Ketika Anda mengatakan tendangan tanpa bayangan ini saya bisa menghindar Bang Juma. Nah, tetapi ketika tidak kena waktu ditendang pakai tendangan bayangan, tetapi ketika Anda melundah itu kena saya nih Bang Juma. Panas saya nih Bang Juma. Aduh.
Seorang generasi. Wah, Masya Allah luar biasa Bang Juma ya teman-teman. Ini tanda cinta kita, tanda cinta gurunda kita Bang Juma kepada seluruh umat manusia ya, baik Kristen maupun Islam. Dia menyampaikan kebenaran-kebenaran. Di sini bentuk tegasnya dalam menyampaikan apa ajaran yang disampaikan oleh para nabi, baik Yesus maupun baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dia menyampaikan kebenaran. Jadi jangan panas teman-teman. Lanjut Bang Juma, luar biasa Anda. Kasih. Nah, baik, kau sudah memuji Bang Suma. Jikalau kalian menipu dalam semini, aku akan turun ya. Saya bertanya aja, Bang Suma, Al-Quran dan Alkitab itu sama enggak? Al-Quran nama lainnya adalah Alkitab. Maka penyebutan Al-Quran itu sejatinya dengan sebutan Alkitab Al-Quran. Oh, berarti sama ya? Al-Quran, Alkitab yang dalam perspektif wujudnya adalah kalam ilahi yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah Alkitab dan itu adalah Al-Quran. Sedangkan yang kau sebut sama ya? sabar, Ceritanya di dalam Alkitab dan Al-Quran. Sabar. Sedangkan kata Alkitab yang kamu gunakan adalah buku-buku yang tidak dikenali oleh Yesus, tidak dikenali oleh Musa, yang isinya syarat dengan dewa-dewa mitologi Yunani. Itu bukan Alkitab. Itu Biblika atau Biblos yang kalian rampok kata Alkitab dari Quran untuk menempelkan kemudian kepada kitab kalian yang isinya syarat dengan mitologi Yunani tersebut. Jadi kalau Alkitab yang Anda maksud itu adalah Bible dan Anda mempersamakan dengan Quran, saya katakan tidak. Tidak mungkin Al-Quran kalam ilahi bisa setara dengan surah kabar yang tidak jelas asal usulnya. Oke? Paham ya? Tapi kalau asal usul kata Alkitab, apakah sama dengan Al-Quran? Yes, karena Al-Quran itu adalah Alkitab. Catat itu baik-baik. Sekira cukup dari saya, teman-teman. Diambil alih, saya mau ibadah dulu. Silakan. Jangan kau rep-rep, tidak usah takut. Ini tentang kebenaran. Siap.